Hag berhasil mengembalikan DNA Manchester United sejak kedatangannya dari Ajax Amsterdam. Pelatih Belanda ini punya karisma baik untuk memimpin Setan Merah. Dia punya metode latihan keras yang harus diikuti oleh para pemain. Berkat pesonanya, Manchester United berhasil mendatangkan banyak pemain anyar di musim panas ini. Ten Hag mengaku sudah siap menjalani musim baru bersama komposisi baru. Ia bahkan punya target juara bersama Manchester United di musim depan. Bagaimanakah perjalanan Ten Hag dalam membangun skuad impiannya di Manchester United? Proyek yang dibangun dan gairah transfer di musim panas. Erik ten Hag punya pencapaian bagus di musim pertamanya menukangi Manchester United. Pelatih asal Belanda ini sukses mengantarkan Setan Merah finish di peringkat 3 Premier League. Tak hanya itu, Ten Hag juga berhasil membawa anak asuhnya mengangkat trofi Carabao Cup. Gelar ini didapat setelah Setan Merah menumbangkan Newcastle United di partai final. Pencapaian gemilangnya di musim lalu tak membuat Ten Hag merasa puas. Kami telah melihatnya sebelum dan setelah awal musim. Dan kemudian dari mana kami berasal, kami senang, kami berada di posisi yang tepat. Namun untuk puas, tidak, bukan kami. Kami harus berbuat lebih baik, itu selalu terjadi. Kami memiliki dasar yang baik, namun kami harus melakukan yang lebih baik musim ini, kata Ten Hag. Setelah musim panas berakhir, Ten Hag meyakini bahwa penampilan timnya harus jauh dari kata standar. Dengan persaingan Liga Premier yang sangat ketat, ia menginginkan anak asuhnya bermain di level yang lebih tinggi dan bersaing di dua teratas. Namun setelah musim panas, kami harus meningkatkan standar kami untuk melakukan yang lebih baik lagi. Kami ingin naik lebih tinggi, kami ingin meningkatkan level kami, dan kami ingin bersaing untuk dua besar. Jadi kami harus menuntut lebih banyak dan meningkatkan level kami, tuturnya. Dengan ambisi yang begitu besar membuat Ten Hag sangat serius untuk mempersiapkan timnya. Pelatih 53 tahun ini merancang visi misi dan rencana yang sangat matang di musim panas. Ia sangat yakin Manchester United bisa mendaratkan beberapa pemain baru sesuai dengan kebutuhan taktiknya. Saya melihat perbedaan besar jika dibandingkan dengan musim lalu. Ada banyak keraguan tahun lalu ketika saya bicara dengan pemain dan sekarang banyak pemain melihat proyeknya. Apa yang terjadi, dinamika, dan ambisi dalam proyek ini, khususnya kualitasnya. Mereka benar-benar ingin datang, saya melihat itu. Sepertinya ada banyak keraguan tahun lalu, banyak keraguan ketika kami mendekati pemain. Tahun ini, banyak pemain berkualitas benar-benar ingin gabung, kata Ten Hag. Ten Hag pun langsung bergerak cepat mendatangkan pemain-pemain top ke Old Trafford. Tercatat Setan Merah sudah mengamankan Mason Mount, Andre Onana, dan Rasmus Højlund. Mason Mount yang diboyong dari Chelsea seharga 64 juta euro langsung mengusung target besar. Aku ingin kamu menjadi seorang pemain yang sangat penting buat tim ini, kata Ten Hag ke Mount seperti dilansir situs resmi MU. Kedatangan Mason Mount digadang-gadang bakal menambah kreativitas di lini tengah Manchester United. Hal ini diutarakan langsung oleh mantan bek Setan Merah yakni Wes Brown. Saya pikir dia adalah tambahan yang bagus, sesuatu yang kami butuhkan di lini tengah. Jadi kami punya sedikit variasi sekarang. Semoga lebih banyak lagi yang akan datang. Sangat puas dengan kedatangannya. Dia akan siap untuk ini. Dia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa dia layak untuk setiap sen. Saya pikir itu jumlah uang yang layak. Chelsea harus menyingkirkan beberapa pemain, tetapi Erik telah melihat Mason Mount dan saya pikir dia sangat bahagia bisa mendatangkannya, terutama untuk kemampuan yang dia miliki, kata Brown. Peran penting Mount sudah terbukti di beberapa laga pramusim Manchester United. Pemain 24 tahun ini memainkan peran yang berbeda dari yang dimainkan di Chelsea. Jika di Chelsea dia diturunkan sebagai gelandang serang, dalam taktik Ten Hag, Mount bermain di posisi gelandang nomor 8 atau lebih turun dari biasanya. Debut manisnya sudah terlihat saat Manchester United mengalahkan Leeds United 2-0. Saat itu Erik ten Hag mengaku puas dengan performa yang ditampilkan Mount. Hebat, memang baru pertama tapi kami sudah mengharapkannya. Saya hanya memandang ini sebagai penampilan pertamanya. Dia punya banyak kemampuan. Dan saya yakin kami akan sangat diuntungkan dengan adanya dia. Dia akan berkontribusi untuk performa tim, itu jelas. Kami membutuhkan pemain yang bisa mengambil tendangan bebas, imbuh Ten Hag.
Kemudian Manchester United juga memboyong Andre Onana dari Inter Milan. Kiper timnas Kamerun ini ditebus dengan mahar sebesar 52 juta euro. Kehadiran Onana sekaligus menjadi jawaban dari keinginan Erik ten Hag. Pelatih berkepala pelontos ini sebelumnya sangat menginginkan kiper yang piawai dalam membangun serangan. Kemampuan itu memang dimiliki oleh Onana yang tampil apik di Serie A musim lalu. Itu dibuktikannya dengan 6,1 umpan jauh sukses per laga yang dibukukan musim lalu. Sayangnya Onana gagal menunjukkan performa apik saat laga debut menghadapi Real Madrid di pramusim. Ex-Ajax Amsterdam ini harus kebobolan 2 gol. Namun Erik ten Hag tetap membela Onana yang menurutnya sudah tampil cukup baik. Menurut saya penampilan Onana bagus dan solid, kata ten Hag dikutip dari Metro. 3 penyelamatan yang sangat bagus. Dia ada di sana saat tim membutuhkannya. Jadi dia melaksanakan tugasnya. Saya pikir dia terintegrasi dengan baik di tim. Blunder Onana juga terjadi di laga uji coba menghadapi klub asal Prancis yakni RC Lens. Pemain berusia 27 tahun ini gagal menghalau sepakan Florian Sotoka dari tengah lapangan. Terakhir ada Rasmus Højlund yang jadi rekrutan termahal Setan Merah di musim panas ini. Demi pemain asal Denmark ini, Manchester United harus merogoh kocek hingga 75 juta euro. Mahar besar yang dikeluarkan memang sudah sesuai dari yang diminta oleh Atalanta. Padahal manajemen The Red Devils sudah beberapa kali menawarkan jumlah uang yang cukup besar. Saat itu Højlund dihargai 50 juta plus tambahan bonus 10 juta euro. Namun proposal pertama langsung ditolak Atalanta karena tidak sesuai keinginan mereka. Demi mewujudkan ambisi ten Hag, Setan Merah terpaksa memenuhi tuntutan Atalanta. Kedatangan Højlund disambut baik oleh para penggemar Old Trafford. Ia diperkenalkan langsung di depan 75.000 penonton sebelum laga menghadapi RC Lens. Baru diresmikan, bomber 20 tahun ini sudah mengemban ekspektasi besar dari sang pelatih. Dia harus mengeksplorasi potensi yang ia miliki. Kami, para pelatih, akan membantunya untuk mencapai potensi terbaiknya. Saya yakin seluruh tim kami menunggu pemain sepertinya. Dan mereka akan mengintegrasikannya ke dalam ruang ganti kami dan mereka pasti akan membantunya, ujar sang pelatih. Kami mencari pemain dengan karakter yang haus akan gol. Dia adalah pemain yang sangat berdeterminasi untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan dan memenangkan trofi juara. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sekarang giliran sang pemain untuk membuktikan dirinya. Ia menandaskan. Selain nama-nama tadi, Manchester United juga mengincar Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Gelandang asal Maroko ini punya tipe permainan yang lebih bertahan seperti Sergio Busquets. Nantinya Amrabat diproyeksikan sebagai backup Casemiro di posisi gelandang jangkar. Bahkan transfer ini sangat disarankan oleh mantan pemain Manchester United, Owen Hargreaves. Saya rasa ada 1 atau 2 gelandang United yang akan pergi di musim panas itu. Entah itu Fred atau Van de Beek, ucap Hargreaves. Jika mereka kehilangan salah satu dari 2 pemain itu, maka mereka butuh pemain baru di tim mereka. Saya rasa Amrabat bakal jadi opsi yang bagus untuk mereka. Apalagi Hargreaves menilai Ten Hag sudah mengenal gaya bermain Amrabat dengan baik, sebab keduanya sempat bekerja sama saat masih di FC Utrecht. Menanti sentuhan Erik ten Hag di musim kedua. Dengan komposisi skuad yang lengkap, penampilan Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag sangat dinantikan. Mantan pemain Arsenal, Ray Parlour, jadi salah satu orang yang paling yakin Setan Merah akan menjuarai Premier League musim depan. Saya pikir Manchester United akan menjadi penantang kuat gelar Premier League musim depan. Ten Hag telah menjadi rekrutan brilian untuk Manchester United. Jadi dia mendapat sedikit bantuan dari Dewan. Saya yakin mereka akan menjadi salah satu favorit untuk merebut gelar, ungkap Parlour. Magis Erik ten Hag sudah berhasil dibuktikannya dalam setahun menetap di Old Trafford. Ia memiliki beberapa peraturan yang harus ditaati oleh semua pemain. Mulai dari menghukum pemain telat, melarang pemainnya untuk meminum alkohol, mengatur menu makanan, membatasi aktivitas komersil, hingga tak boleh membocorkan masalah dalam ruang ganti. Apabila pelanggaran ini ditentang, Ten Hag akan melakukan tindakan tegas kepada para pemainnya. Salah satu bukti nyatanya ialah mencoret Cristiano Ronaldo dari skuad utama. Pemain asal Portugal ini terpaksa dicoret akibat komentar kontroversialnya bersama wawancaranya Piers Morgan.
Dalam wawancara itu, Ronaldo banyak menyinggung metode kepelatihan Ten Hag. Ketegasan ini berbuah hasil yang cukup manis. Ten Hag berhasil membawa Setan Merah meraih berbagai kesuksesan termasuk menyumbangkan 1 trofi untuk Setan Merah. Ex-pelatih Ajax Amsterdam itu juga sangat berkontribusi dalam mengembalikan performa Marcus Rashford. Pemain timnas Inggris ini sukses melesakkan 30 gol dari 56 laga. Rashford sendiri memang mengakui metode pelatihan Ten Hag cukup menyiksa pemain. Namun dia tidak mempermasalahkannya dan ingin selalu menampilkan performa 100%. Dia selalu menuntut kami menang dan tentunya saya untuk selalu mencetak gol. Apabila itu tak dijalankan, dia selalu memberikan latihan yang berat dan selalu menuntut lebih, ujar Rashford. Setelah semusim menukangi Manchester United, Erik ten Hag menjawab keraguan kepada pihak yang meremehkannya. Ten Hag dianggap sebagai orang yang tepat untuk melatih Setan Merah. Mantan pelatih FC Twente itu berhasil menstabilkan ruang ganti Manchester United yang kacau balau. Ten Hag juga dipuji melakukan keputusan cerdas dalam menangani beberapa masalah. Di antaranya membantu Jadon Sancho keluar dari tekanan media pada musim lalu. Performa buruk Sancho di musim lalu berdampak pada kesehatan mentalnya. Kemudian ia mengirim Sancho ke Belanda untuk menenangkan diri sembari meningkatkan kebugarannya. Alhasil, Sancho berhasil lolos dari kejaran media dan bisa lebih fokus berlatih. Legenda Arsenal, Ian Wright memuji cara Ten Hag menangani pemain berusia 23 tahun itu. Ten Hag tahu kualitas yang dimiliki Sancho. Dia tahu sang pemain butuh sedikit waktu jeda untuk kembali ke performa terbaiknya. Itulah alasan mengapa Sancho dikirim ke Belanda, puji Wright dalam acara Talksport. Selain itu, Ten Hag juga dipuji karena mendepak pemain yang tidak sesuai dengan filosofi permainannya. Rio Ferdinand mengomentari keputusan sang pelatih saat mendatangkan Andre Onana. Saya ingat, saya menyaksikan Ajax saat masih dilatih Erik ten Hag. Dia ingin timnya bermain penguasaan bola dari lini pertahanan. Dan untuk melakukan itu, Anda butuh kiper yang kompeten. Andre Onana sangat cocok untuk keinginan Ten Hag tersebut, tegas Ferdinand. Gambaran tentang performa Setan Merah menjelang musim baru juga bisa dilihat dari laga uji coba. Walau hanya meraih 4 kemenangan dalam 8 laga, filosofi permainan yang dibangun sudah berjalan lancar dengan masuknya rekrutan anyar. Kami paham dengan sejarah Manchester United di masa lampau dan kami sedang melihat kualitas para pemain dalam tim ini. Lalu Anda bertanya, kami ingin menjadi tim seperti apa? Jawabannya, kami ingin menjadi tim dengan permainan transisi terbaik di dunia. Kami ingin tampil mengejutkan semua lawan, ujar Ten Hag dikutip dari The Athletic. Ambisi besar tersebut membuat skuad asuhannya terlihat bakal meledak di musim depan. Calon kuat kontender juara di semua kompetisi. Impian besar Erik ten Hag sedikit demi sedikit mulai bisa diwujudkan. Hal itu didukung oleh skuad yang lebih matang dibandingkan musim lalu. Wajar jika Ten Hag dan anak asuhnya diprediksi bakal mengejar banyak gelar musim ini. Mantan pemain Liverpool, Stan Collymore mengatakan jika Manchester United punya skuad yang solid. Manchester United sekarang memiliki kiper yang solid, duet defender yang bagus, gelandang top dalam diri Casemiro, dan seorang striker nomor 9 kelas atas. Akan melengkapi skuad mereka, ujar Collymore. Sementara untuk starting line up posisi kiper sudah pasti akan menjadi milik Andre Onana. Ekspektasi besar bakal diberikan pada kiper asal Kamerun tersebut. Kualitas build-up Onana diprediksi akan memudahkan Setan Merah untuk mengimbangi permainan pressing tinggi. Untuk posisi pelapis kiper masih ada Tom Heaton yang siap diandalkan. Kiper berusia 37 tahun tersebut dipercaya sebagai kiper kedua Setan Merah musim ini. Heaton diprediksi bakal banyak bermain di ajang piala domestik seperti FA Cup dan Carabao Cup. Beralih ke sektor pertahanan, Manchester United masih mengandalkan duet Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Posisi keduanya masih akan sangat sulit digantikan pemain lain. Kemampuan Martinez dalam build-up juga masih dibutuhkan Setan Merah. Pelatih Pep Guardiola, Jaap Stam memberi pujian terhadap kualitas pemain asal Argentina tersebut. Erik ten Hag ingin bermain sepak bola dominan. Maka dari itu dia membutuhkan bek yang nyaman menguasai bola di kakinya. Martinez mampu melakukan hal tersebut. Dirinya sangat tenang saat menguasai bola dan komunikasinya dengan rekannya pun luar biasa, tegas Stam. Setan Merah juga masih mempunyai Harry Maguire dan Victor Lindelof sebagai pelapis. Sementara di posisi bek sayap, Setan Merah mengandalkan Diogo Dalot dan Luke Shaw. Aaron Wan-Bissaka dan Tyrell Malacia juga siap diandalkan dari bangku cadangan. Di lini tengah akan diisi oleh Casemiro, Mason Mount, dan Bruno Fernandes.
Casemiro akan menjadi tumpuan sebagai gelandang bertahan tunggal, sementara Mount dan Fernandes akan mengisi peranan sebagai dua gelandang serang. The Red Devils punya opsi cadangan yang cukup di lini tengah. Masih ada Christian Eriksen, Donny van de Beek, Scott McTominay hingga Kobbie Mainoo. Sementara di lini depan diisi oleh Rasmus Højlund. Bomber Denmark ini akan menambah opsi di lini penyerangan The Red Devil. Nantinya Højlund akan ditemani oleh Marcus Rashford dan Antony sebagai trisula maut. Dengan komposisi skuad yang lebih matang, akankah Manchester United berhasil merengkuh banyak gelar di musim depan?